persaingan antara Amerika beserta sekutunya yang dikenal sebagai Blok Barat dan Uni Soviet beserta negara-negara komunis lain yang dikenal sebagai Blok Timur menjadi semakin sengit. Masing-masing blok berusaha keras untuk meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia. Kondisi ini, yang umum dikenal sebagai Perang Dingin, juga berdampak pada dunia perpolitikan dan perserikatburuhan di Indonesia. Sejak lama memang ada pertikaian antara serikat buruh berdasarkan afiliasi mereka kepada partai-partai politik tertentu. Itu sudah ada dari dulu. Tetapi dengan adanya Perang Dingin, pertikaian itu menjadi lebih keras sifatnya dan dimasuki oleh unsur-unsur di luar dunia perserikatburuhan maupun di luar komunitas partai politik itu sendiri yang dari dulu memang ada pengaruhnya pada dinamika perserikatburuhan. Yang saya maksud terutama adalah unsur militer. Sejak kongres yang pertama, SOBSI bergabung dengan WFTU, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Gabungan Serikat Buruh Sedunia atau GSS. Perang Dingin kemudian memperparah perpecahan dalam tubuh GSS yang sudah ada sejak awal pendiriannya. Tahun 1949, anggota GSS yang berasal dari negara-negara non-komunis mendirikan konfederasi internasional baru dengan nama ICFTU. GSS sendiri kemudian identik sebagai internasional komunis. Ketika perpecahan itu terjadi, SOBSI mempertahankan keanggotaannya dalam GSS. Bahkan karena besarnya keanggotaan SOBSI, beberapa pengurus SOBSI duduk sebagai pengurus organisasi internasional ini. Pada akhir 1957, SOBSI sebagai organisasi buruh terbesar di Indonesia, berperan besar dalam proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika. Awalnya, setelah membatalkan pelaksanaan perjanjian KMB, Soekarno pada tanggal 2 Desember 1957 menyerukan agar para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk melakukan pemogokan umum. Seruan presiden ini dikeluarkan sebagai upaya meminta dukungan rakyat dalam rangka operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Ketika perusahaan-perusahaan itu sudah dikuasai kaum buruh, yang mayoritasnya adalah anggota SOBSI, kaum buruh berniat membentuk dewan-dewan perusahaan. Kira-kira inspirasi adalah sebetulnya sistem yang pada waktu itu ada di negara seperti Yugoslavia. Setidaknya diangan-angankan, dibayangkan bahwa buruh yang akan mempunyai peranan yang besar dalam mengelola perusahaan. Tapi itu tidak terjadi karena ada ketakutan bahwa PKI akan akan memperkuat kedudukan PKI. Ya, kalau itu diberikan kepada serikat-serikat buruh, yang pada waktu itu serikat buruh terbesarnya adalah SOBSI, ya, serikat buruh PKI yang besar. Jadi kalau diberikan kepada serikat buruh, ditakuti bahwa PKI akan kuat atau lebih kuat. Yang terutama khawatir dengan ini adalah militer. Dengan dalih keamanan, militer menempatkan perwira-perwira seniornya untuk memimpin perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih oleh para buruh. Tapi yang penting di sini adalah bahwa untuk pertama kalinya militer sebagai satu institusi diletakkan dalam suatu posisi struktural sebagai manajer pengelola perusahaan menghadapi buruh. Jadi secara institusional, militer mempunyai kepentingan untuk meredam terutama aliran gerakan serikat buruh yang sifatnya militan. Pada saat yang sama, militer secara kelembagaan telah berusaha memengaruhi serikat-serikat buruh dengan membentuk Badan Kerjasama Buruh Militer. Situasi ini mempertegas kompetisi politik ekonomi antara kekuatan kiri dan militer di Indonesia. Lalu beranjak dari BKS Bumil itu, militer itu melakukan aliansi dengan serikat-serikat buruh tertentu yang berideologi anti komunis.
sehingga terjadi polarisasi yang sangat tegas antara serikat buruh yang bersimpati kepada aliran komunis maupun nasionalis radikal dengan yang anti. Untuk memperluas pengaruh di kalangan buruh, militer membentuk serikat-serikat baru di kalangan buruh tingkat atas yang berada di perusahaan-perusahaan negara yang telah dikuasai militer. Oleh Brigjen Soehardiman, serikat-serikat ini kemudian disatukan menjadi Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia atau SOKSI. Itu terbentuk pada masa badan nasionalisasi di mana karyawan pada itu mempersatukan diri. Maksud daripada penyatuan tersebut adalah karena pada waktu itu negara kita sedang dalam ancaman rongrongan PKI, ya, yang pada saat-saat itu kami mendapatkan berita bahwa mereka akan juga membentuk serikat-serikat buruh selain sudah ada dan memperkuat posisinya di perusahaan-perusahaan yang bekas nasionalisasi. SOKSI itu dibentuk oleh militer itu sebagai tandingan langsung terhadap SOPSI. Jadi kalau SOPSI itu B-nya buruh, K itu karyawan. Kalau buruh itu di dalam imajinasi orang pada waktu itu sifatnya militan dan menuntut hak-haknya. Kalau K, karyawan, itu kira-kira orang baik-baik. Jadi tidak menentang majikan, kerjasamalah dengan majikan gitu. Kalau karyawan gitu. Jadi unsur militansinya hilang sebagai buruh. Satu usaha SOKSI untuk memperbesar pengaruhnya adalah menghimpun 97 ormas non-partisan parpol dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Tanggal 20 Oktober 1964, semua organisasi ini disatukan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Sekretariat Bersama Golongan Karya, sekalipun masih mempunyai usia yang masih muda, akan tetapi rakyat pekerja yang ada di dalamnya adalah pejuang-pejuang yang cukup dewasa dalam revolusi. 99% kader SOKSI ada di Partai Golkar, karena dia juga mendirikan Golkar. Ya, jadi kalau sejarah terbentuknya Golkar, SOKSI yang membuat begitu banyak puluhan organisasi, ya, itu kemudian ditarik masukkan Golkar karena ideologinya sama, melaksanakan atau mewujudkan negara karya-karya negara Pancasila yang berdaulat, negara kesatuan dan sebagainya. Perkataan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Kaum dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistis. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa kaum-kaumnya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti nas. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Jadi kalau kita lihat statistiknya Departemen Perburuan pada waktu itu terjadi penurunan yang sangat tajam dari akhir tahun 50-an sampai pertengahan tahun 60-an dari aksi-aksi buruh. Yang disebabkan oleh beberapa hal. Satu adalah intervensi militer yang semakin sistematis di dalam dunia perburuhan. Tapi kedua, menurut saya juga karena Nasakom ini yang merupakan satu deal gitu, di mana sebetulnya SOPSI sebagai satu pucuk pimpinan dari gerakan buruh yang militan radikal diminta untuk ya tolonglah kendalikan anggotanya. Dampak Perang Dingin tidak hanya memperuncing persaingan antara PKI dan militer, tapi juga menciptakan persaingan di tubuh militer sendiri, terutama di Angkatan Darat. Setelah muncul isu Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Soekarno, terjadilah peristiwa pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat
oleh pasukan Cakrawirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Dengan memakai peristiwa ini sebagai momentum, Angkatan Darat pimpinan Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno. Pengambil alihan ini sendiri diawali dengan pengejaran dan pembunuhan pihak-pihak yang dituduhnya sebagai dalang pembunuhan, yakni orang-orang PKI dan organisasi yang dianggap berhubungan dengan partai ini, termasuk SOBSI. Aksi pengejaran ini berbuntut amuk massa di berbagai tempat. Situasi menjadi tidak terkendali. Soeharto kemudian diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Soekarno semakin tidak bisa mengendalikan situasi politik yang berkembang. Tanggal 11 Maret 1966, Soeharto seolah-olah telah diserahi kekuasaan penuh atas negara melalui secarik surat yang dinamakannya Super Semar. Keesokan harinya, Soeharto mengeluarkan perintah untuk membubarkan seluruh organisasi yang dianggapnya berhaluan kiri. Salah satu partai di antara semua partai yang sah waktu itu, yang legal, yang punya legitimasi, salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia, yang punya jumlah orang yang besar sekali. Mereka disalahkan untuk Gestapo itu, walaupun saya nggak percaya bahwa mereka menjadi otaknya. Saya tidak percaya sama sekali, dan saya tidak kenal seorang profesor atau sejarawan yang percaya itu, yang pernah lihat datanya. Ya. Tetapi waktu itu Soeharto dengan jenderalnya dan ABRI-nya, mereka berhasil untuk salahkan PKI. Lalu ada pembunuhan massal di sini. Di antara 500.000 orang sampai 1 juta orang dibunuh, dan ratusan ribu lagi dimasukkan penjara tanpa proses pengadilan. Jadi kesempatan untuk membela diri nggak ada sama sekali. Jadi dihukum mati langsung atau masuk penjara untuk bertahun-tahun tanpa proses hukum. Jadi yang memasukkan mereka ke penjara tidak ada beban untuk meyakinkan atau untuk membuktikan bahwa mereka bersalah. Dimasukkan penjara saja, terkunci, sudah. Banyak korban pembersihan ini adalah anggota dan aktivis SOBSI. Serikat buruh ini, beserta 62 serikat buruh afiliasinya, akhirnya dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, berakhir pula perjalanan sebuah federasi buruh terbesar di Indonesia di masa awal kemerdekaannya. Segera setelah menjadi pejabat Presiden Indonesia, Soeharto mengirim beberapa dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ke pertemuan para investor di Jenewa pada bulan November 1967. Pertemuan yang disebut sebagai IIC atau Konferensi Investasi Indonesia ini digagas dan diselenggarakan oleh Time Incorporated, sebuah perusahaan media dari Amerika Serikat. Harus ada orang yang datang dan meyakinkan kepada para investor itu bahwa Indonesia adalah surga di dunia untuk para investor. Jadi semua konsep yang dulu bahwa ada Soekarno, bahwa Indonesia mau memperjuangkan kemerdekaannya dan lain sebagainya itu, bahwa ada PKI, sudah, lupakan itu semua. Indonesia sekarang buka pintunya sebesar-besarnya. Kan ini proses meyakinkan mereka. Jadi pihaknya dari Indonesia itu terdiri dari ada MS Salim, ada Muhammad Sadli, pokoknya banyak. Delegasinya kalau nggak salah ada 15 atau 17 orang dari Indonesia yang datang. Semua dibiayai oleh Time Magazine ini. Jadi waktu itu ya kaum teknokrat itu yang secara populer disebut sebagai Berkeley Mafia kan ditarik oleh Soeharto masuk dalam pemerintahan. Ini ingat loh, ini profesor-profesor, dosen-dosen di UI, Fakultas Ekonomi yang pada waktu itu sama sekali tidak punya pengalaman di dalam perundingan internasional, sama sekali tidak punya pengalaman dalam urusan membuat kebijaksanaan,
Dia tidak punya pengalaman di dalam bikin undang-undang dan lain sebagainya.